Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ntar pecinya miring. Kali ini Komunitas Kritis Indonesia mendapat tugas yang lumayan berat ya dari masyarakat. Ya, masyarakat mengadu bahwa dia diperlakukan tidak baik, tidak adil ya oleh instansi pemerintah, yaitu BUMN, namanya Telkom, PT Telkom Indonesia. Singkat ceritanya, dia mengadu, lalu kita ketemu, dia bercerita, lalu saya bilang, ada bukti-buktinya enggak? Ada semua, lengkap. Nah, akhirnya bukti-buktinya kan kita ambil, ya supaya nanti tidak terjadi mis atau fitnah atau apa gitu ya. Nah, singkat ceritanya begini. Jadi ada salah satu warga negara Indonesia, pria, dia ahli, dia pinter. Ya, jadi dia bikin sebuah server atau sebuah sistem teknologi. Nah, waktu itu sempat ditawar sama pihak PT Telkom. Mereka bertemu tuh. Ya, mereka bertemu. Terus PT Telkom minta kepada orang ini untuk memberikan penawaran gitu ya. Jadi penawaran berupa ya gitulah, kertas penawaran gitu. Pak, saya menawarkan barang saya gitu ya. Jadi lengkap tuh. Ya, berapa pengeluarannya, berapa ininya, kebutuhannya dan lain-lain ya lengkap. Waktu itu angkanya kurang lebih 5 miliar. Ya, itu 5 miliar. Dari mereka sudah ketemu tuh dengan pihak PT Telkom. Tapi ditunggu-tunggu lama tidak ada lagi minat atau PT Telkom ada yang menghubungi lagi, tidak ada. Tahu-tahu beberapa saat kemudian sistem itu sudah dipakai PT Telkom ya. Jadi akhirnya ya tentu saja orang ini marah gitu, terus akhirnya dia membuat laporan ke kepolisian. Waktu itu diterima karena ini sifatnya BUMN nasional, jadi diterima di Bareskrim Mabes Polri. Ya, jadi diterima di Bareskrim Mabes Polri. Prosesnya sampai ada pemanggilan dari pihak terkait di Telkom. Ada yang mangkir, ada yang ini, pokoknya dipanggil. Jadi Bareskrim Polri memang betul mereka melaksanakan tugas dengan baik kali ini. Ya, mungkin sudah ada reformasi, restrukturisasi dan lain-lain, regenerasi yang sangat baik di institusi kepolisian. Jadi mereka serius gitu. Mungkin ya kasihan Pak Jokowi ya gitu. Jadi BUMN-nya supaya sehat gitu. Nah, terus akhirnya dipanggil tuh. Ya, proses. Jadi sebetulnya ini proses sudah bisa dibawa ke pengadilan karena alat buktinya sudah lengkap. Kan gitu ya. Terus ada upaya-upaya, ya ini jeleknya BUMN atau mentang-mentang mereka ini badan usaha milik negara. Terus mereka berupaya merekayasa, memanipulasi dan lain-lain. Terbukti kok. Waktu itu sempat kasus itu tiba-tiba dipindahkan ke Polda Jabar gitu. Kan lucu gitu. Wong masalahnya dengan BUMN pusat kok kasusnya dipindahkan ke Jabar, kan nggak masuk akal, kecuali kasusnya dengan Telkom Jabar gitu ya gitu. Jadi nggak masuk akal gitu, tapi dilakukan gitu karena kemungkinan mereka kalah gitu. Kenapa kalah? Karena orang ini ya memang pinter. Jadi dia sampai dia sudah persiapkan hak cipta yang dikeluarkan oleh Kumham. Ya, dia punya hak ciptanya kan. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya PT Telkom itu kan baik-baik saja gitu ya, daripada ini dibawa ke ranah hukum, dibawa ke aksi-aksi yang mungkin nanti melibatkan massa, melibatkan media cetak, media online, media TV dan lain-lain. Kan lebih baik kan baik-baik saja, tabayun aja. Jadi dipanggil baik-baik, minta maaf ya, waktu itu karena kita tawar 5 miliar. Terus karena kami sudah salah, sekarang saya naikkan berapa gitu kan, enak toh gitu. Jadi beres gitu.
Ya, apalagi sekarang sudah ada di tangan KKI, Komunitas Kritis Indonesia. Ya, kalau Komunitas Kritis Indonesia bergerak berdasarkan bukti-bukti yang lengkap, ya, bukti-bukti yang benar, ya kami nggak akan mundur gitu. Ya, karena kami bersumpah atau bersepakat untuk membantu presiden. Ya, membantu presiden untuk membersihkan BUMN. Ya, membersihkan BUMN, badan usaha milik negara, yang mana badan usaha itu berusaha mencari uang untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan para pejabat. Ya, jadi ini lumayan berat tapi kita jalani. Nah, terus akhirnya itu yang tadi bisa digagalkan tuh. Jadi tarik kembali tuh kasus itu ke Mabes Polri lagi gitu ya, ditarik lagi kembali. Akhirnya ini cerita ya gitu. Jadi akhirnya pihak PT Telkom ini tetap aja mencari celah gitu, mencari celah, mengadu nafas, mengadu nyali dan lain-lain lah, dicoba gitu. Nggak apa-apa sih ya, namanya dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Nah, mencari celah. Nah, sekarang ini mereka berupaya untuk menggagalkan hak cipta yang sudah disahkan Kumham gitu. Ngeri nggak? Wow, gila. Kalau sampai ini berhasil ya Kumham malu. Ya, jadi pihak PT Telkom membawa permasalahan ini ke ranah pengadilan niaga. Pengadilan niaga mereka menggugat. Ya, untuk pengadilan niaga membatalkan hak cipta dari si orang tadi. Kan lucu gitu. Ya, itu bener loh. Ya, boleh dicek, boleh kita adu bukti, kita adu argumen dan lain-lain ya. Nah, jadi sampai-sampai di dalam beberapa persidangan niaga, ya mereka menghadirkan saksi ahli. Mereka Telkom menghadirkan saksi ahli, dan saksi ahli itu bilang apa yang mau diadili nih gitu. Karena apa? Si orang ini sudah dapat hak cipta, ya hak cipta yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Lah kok mau digugat gitu. Tapi Telkom tetap ngeyel gitu. Ya. Puncaknya nanti kalau nggak salah itu tanggal 25 sidang putusan pengadilan niaga. Saya sudah dapat nama-nama hakimnya. Ya, akan saya kejar itu kalau sampai hakim memutuskan sepihak. Saya nggak tahu apa karena dibayar atau karena takut atau karena apa gitu ya. Nah, keputusan hakim seharusnya tetap menggugurkan gugatan pihak PT Telkom. Ya, karena orang ini sudah punya hak cipta dari Kumham. Jadi lucu kalau sampai itu digugurkan gitu. Digugurkan atas permintaan dari BUMN. Ya, coba kalau memang mau berebut hak cipta ya, orang ini punya hak cipta, harusnya Telkom juga punya hak cipta. Nanti diadu tuh. Ya, hak cipta sama hak cipta diadu di pengadilan niaga. Ya, nanti pengadilan niaga yang memutuskan mana yang sah, mana yang duluan, mana yang benar. Ya, itu boleh. Lah ini pihak Telkom tidak punya sertifikasi atau sertifikat atau legalitas hak cipta kok menggugat untuk supaya hak cipta itu digugurkan gitu. Ya, jadi kan lucu. Nah, inilah tugas kita. Ya, saya minta dukungan dari semua komponen YKKI, semua cabang YKKI dan teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini. Ya, ini kalau didiamkan akan terus-terusan karena diduga. Ya, saya dengar-dengar itu sudah ada 3 kejadian ini. Ini yang keempat nih. Ya, kalau begitu terus lah kapan benernya Indonesia ini? Ya, kapan makmurnya rakyat gitu. Jadi itu tadi tugas berat kita sebagai anak bangsa untuk membantu presiden membersihkan BUMN untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ya memang berat tapi nggak apa-apa. Kita tetap maju terus demi Indonesia maju berdasarkan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.